Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Kita masuk pada pagi hari ini mengenai teori relativitas. Teori relativitas. Arti kata relatif itu adalah keadaan dari suatu benda yang dapat berubah tergantung kondisi benda tersebut. Jadi keadaannya tidak harus mutlak, A harus A, tidak. Di sini berarti kondisi A bisa menjadi kondisi B, gitu ya. Lalu di pembagian fisika, kita kenal fisika itu terbagi menjadi dua era klasik dan era modern. Di era klasik itulah yang termasuk di hukum Newton. Yang pencetusnya Sir Isaac Newton, itu di kelas 10 dan di kelas 11 kita pelajari. Selanjutnya di era selanjutnya yaitu fisika modern. Fisika modern itulah pencetusnya Albert Einstein dengan teori relativitasnya yang terkenal adalah energi relativitas, di mana ketika dia menemukan teori mengenai energi relativitas inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya pembuatan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga ketika di akhir hayatnya Albert Einstein ini mengalami yang namanya kesedihan yang luar biasa karena terjadinya stres akibat terjadinya peristiwa yang di luar dari nalarnya tersebut. Oke, di teori relativitas ini kita akan bahas yang pertama mengenai yaitu kontraksi panjang. Jadi di kontraksi panjang ini apabila suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang dari suatu benda tersebut akan mengalami yang namanya perbedaan, akan mengalami yang namanya penyusutan. Contohnya, ketika pesawat ketika pesawat berada di bandara, ukuran pesawat itu besar. Sementara ketika pesawat itu kita lihat di atas langit, ukurannya kecil, gitu kan? Sehingga di situ ada yang namanya perbedaan panjang dari perpanjang yang sesungguhnya ketika dia tidak bergerak. Itulah yang dinamakan teori relativitas pada kontraksi panjang yang dirumuskan dengan L sama dengan LO dikali 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Ini dalam bentuk akar, di mana L itu adalah panjang relativitas, LO panjang sesungguhnya, sedangkan P adalah kecepatan benda. C adalah kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya ini nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Inilah mengenai kontraksi panjang. Selanjutnya teori relativitas mengenai dilatasi waktu. Mengenai dilatasi waktu, mungkin kalau kita pelajari di ajaran Islam mengajarkan peristiwa Isra Mi'raj. Di peristiwa Isra Mi'raj dinyatakan bahwa Nabi Muhammad itu dibawa ke langit ke-7 dengan menggunakan buraq. Buraq itu adalah malaikat. Malaikat itu tercipta dari nur, atau nur itu cahaya, begitu kan? Jadi ketika suatu benda
bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut akan mengalami proses yang namanya dilatasi waktu. Waktu yang singkat, cepat. Makanya di peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad dibawa ke langit ke-7, maka itu dilakukan hanya dalam satu malam. Yang menurut banyak konspirasi pada masa itu yang tidak percaya. Akan tetapi peristiwa tersebut ternyata dapat dibuktikan sekarang, pada masa sekarang, setelah teori relativitas itu ditemukan oleh orang Yahudi. Albert Einstein itu orang Yahudi ya nak ya. Jadi menemukan teori mengenai relativitas. Ketika suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktu benda tersebut akan semakin singkat. Maka dirumuskan menjadi T sama dengan TO per 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat dalam bentuk akar. Ini mengenai waktu. Selanjutnya teori relativitas mengenai massa atau massa relativitas. Jadi massa dari suatu benda kita kenal di fisika klasik kemarin, massa benda tidak akan berubah walaupun dibawa kemana saja. Mau dia di tempat mana saja, massa benda tidak akan berubah. Kamu tidak akan kehilangan bobot badanmu kalau kamu berpindah tempat. Ternyata di teori relativitas itu berbeda. Di teori relativitas, ketika suatu benda bergerak jauh dan mendekati kecepatan cahaya, maka massa benda tersebut juga ikut berubah mengikuti kecepatan benda, sehingga massa relativitas ini sama dengan MO per akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Dengan catatan M adalah massa relativitas, MO adalah massa yang sesungguhnya. Kalau kamu berat badanmu 60 kg, berarti massa sesungguhnya adalah 60 kg. Kalau kamu bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya, maka pergerakan massamu akan mengalami yang namanya perubahan. Begitu ya nak ya. Selanjutnya mengenai yang keempat, momentum. Momentum relativitas. Di momentum relativitas, momentum itu dilambangkan dengan P kecil. P sama dengan, kita rumuskan, kemarin momentum itu di kelas 10 sudah dipelajari adalah massa dikali kecepatan. Sehingga kalau dirumuskan lagi, massa itu sama dengan ini, MO per akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat dikali V. Inilah dia momentum relativitas. Selanjutnya mengenai yang kelima, energi relativitas. Di energi relativitas, E sama dengan teorinya Albert Einstein. Energi yang dimiliki suatu benda nilainya sama dengan massa benda dikali dengan C, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini kalian bayangkan, kecepatan cahaya itu menutup mata aja kecepatannya masih bisa diukur. Ini 3 kali 10 pangkat 8 ini kecepatannya sudah luar biasa cepatnya, gitu ya. Nah, ini energi relativitas inilah yang dikemukakan cikal bakal terbentuknya energi bom atom yang terjadi sampai saat ini di negara Jepang, sehingga dua kota tersebut tidak bisa tumbuh tanaman sampai sekarang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kira-kira inilah yang bisa Ibu sajikan mengenai teori relativitas.
Kalian pahami dulu, habis ini kita ke pembahasan contoh soal. Bisa kalian lihat contoh soal halaman 182 nomor 9. Sebuah elektron yang mempunyai massa diam MO bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Energi kinetik elektron tersebut adalah sebuah elektron mempunyai massa diam MO bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Energi kinetik elektron tersebut adalah, di mana energi kinetik itu kita ketahui adalah E sama dengan EK sama dengan E dikurang E0. Nah, di soal diketahui sebuah elektron mempunyai massa diam MO massa diam bergerak dengan kecepatan, berarti P sama dengan 0,6 C. Maka energi kinetiknya adalah EK sama dengan E dikurang E0. E sama dengan MC kuadrat dikurang MO C kuadrat. Prosesnya begitu ya. Selanjutnya EK sama dengan MC kuadrat MO C kuadrat. Di sini M kita masukkan ke rumusan M per 1 dikurang P kuadrat C kuadrat kali C kuadrat. Ini MO ya, dikurang MO C kuadrat. Sehingga ini menjadi MO per 1 dikurang P-nya kita masukkan nilainya tadi 0,6 C. 0,6 C pangkat 2 per C kuadrat dikurang MO C kuadrat. Sehingga ini menjadi MO per 1 0,6 kali 0,6 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Di sini masih ada C kuadrat dikurang MO C kuadrat. Sehingga ini menjadi MO C kuadrat 1 dikurang 0,36 berarti 0,64. Gitu kan? C kuadrat per C kuadrat. Coret. Sehingga ini dikurang MO C kuadrat. Selanjutnya MO C kuadrat 0,64. Akar dari 0,64 adalah 0,8. 0,8 dikurang MO C kuadrat. 0,8 ini kan sama juga dengan 8 per 10. Berarti karena dia pembagian di bawah, jadinya 10 per 8. MO C kuadrat dikurang MO C kuadrat. Sehingga ini menjadi berapa ini? 2 per 8 dikurang, ini kan jadi 8 per 8 kan? Ini kan 1. Kalau pengurangan berarti 2 per 8 MO C kuadrat. Nah, kalau kita kecilkan ini menjadi 2
2/8 jadinya 1/4 MoC². Artinya sama dengan 0,25 MoC². Inilah yang menjadi energi relativitas yang dimiliki suatu elektron tersebut. Kira-kira kalau ada pertanyaan boleh kamu buat di Teams. Nanti kita akan bahas lagi secara bersama di Teams. Oke, dipelajari anak ya. Selamat pagi.